Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ekklesiasi Mari-Mare, NPM terakhir 041, Guntur Aji Pratama, NPM terakhir 045, saya sendiri Alif Ramadhani, NPM terakhir 055, dan yang terakhir Grinda Wardana, NPM terakhir 070. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang supply chain management. Materi kali ini akan membahas 5 bab, yaitu yang pertama ada supply chain management, yang kedua ada e-business and supply chain management, yang ketiga ada integration, yang keempat ada RFID, dan yang kelima ada implication for management. Supply chain management, supply chain itu sendiri adalah jaringan layanan, material, dan aliran informasi yang menghubungkan hubungan pelanggan perusahaan dan pemenuhan pesanan dan proses hubungan pemasok dengan pemasok dan pelanggannya. Dan supply chain management itu sendiri adalah ilmu mengembangkan strategi untuk mengatur, mengendalikan, dan memotivasi sumber daya yang terlibat dalam aliran layanan dan bahan dalam rantai pasokan. Menurut Michael Porter, business value chain atau rantai nilai bisnis terdiri dari serangkaian proses atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menambah nilai atau produk atau layanan yang ada dan memberikan keunggulan kompetitif keuntungan di pasar. Tujuan dari SCM atau supply chain management itu yaitu meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi di antara mitra rantai pasokan dan untuk mengintegrasikan proses ekosistem yang sehat, sehingga meningkatkan respon dan efisiensi rantai pasokan. Pada bab yang pertama ini akan membahas tentang SCM driver, SCM flows, dan SCM proses. Bagi perusahaan, mencapai kecocokan strategis itu berarti mencapai keseimbangan antara respon, rantai pasokan, dan efisiensi dalam rantai pasokannya, yang paling sesuai dengan kebutuhan strategi kompetitif perusahaan. Di SCM driver itu terdapat 4 elemen, yaitu fasilitas, persediaan, transportasi, dan informasi. Pada fasilitas ini, tempat dalam jaringan rantai pasokan di mana produk diproduksi, disimpan, atau dikirim ulang. 2 jenis fasilitas utama adalah tempat produksi atau pabrik dan tempat penyimpanan atau gudang. Persediaan merupakan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang dimiliki oleh perusahaan. Persediaan merupakan penggerak rantai pasokan yang penting karena mengubah kebijakan persediaan dapat secara dramatis mengubah efisiensi dan daya tanggap rantai pasokan. Selanjutnya ada transportasi, berfungsi untuk memindahkan produk di antara berbagai tahap dalam rantai pasokan. Seperti penggerak rantai pasokan lainnya, transportasi memiliki dampak besar pada daya tanggap dan efisiensi. Jenis transportasi yang digunakan perusahaan juga mempengaruhi lokasi, persediaan, dan fasilitas dalam rantai pasokan. Elemen terakhir adalah informasi. Terdiri dari data dan analisis mengenai fasilitas, persediaan, transportasi, dan pelanggan di seluruh rantai pasokan. Informasi berfungsi untuk menghubungkan berbagai tahap rantai pasokan, memungkinkan mereka untuk mengkoordinasikan dan menghasilkan banyak manfaat dari memaksimalkan profitabilitas total rantai pasokan. Itu sebab selanjutnya ada SCM flows. Rantai pasokan ada di organisasi jasa dan manufaktur, meskipun kompleksitas rantai dapat sangat bervariasi dari industri ke industri dan perusahaan ke perusahaan. Salah satu pandangan dari rantai pasokan adalah melihatnya sebagai jaringan yang membawa aliran yang berbeda untuk memenuhi permintaan pelanggan. SCM melibatkan koordinasi dan integrasi arus ini, baik di dalam maupun di antara perusahaan. Elemen yang ada di SCM flows ini hanya ada software and technology. Ada 2 jenis perangkat lunak SCM, yaitu aplikasi perencanaan yang menggunakan algoritma canggih untuk menentukan cara terbaik untuk memenuhi pesanan, dan aplikasi eksekusi untuk melacak status fisik barang, pengelolaan material, dan informasi keuangan yang melibatkan semua pihak. Aplikasi SCM ini dikembangkan menggunakan sejumlah teknologi tingkat perusahaan yang dapat diskalakan seperti pertukaran data elektronik atau EDI dan bahasa markup yang dapat diperluas. Untuk sebab selanjutnya ada SCM proses.
Manajemen rantai pasokan atau SCM melibatkan banyak proses dan prosedur untuk manajemen rantai yang efisien. Pada SCM proses ini terdapat 6 elemen. Yang pertama ada pengadaan, yaitu pembelian dan penjualan perlengkapan dan layanan bisnis ke e-bisnis. Perusahaan mengembangkan rencana strategis dengan memasok untuk mendukung proses manajemen aliran manufaktur dan pengembangan produk baru. Yang nanti hasilnya dan hasil yang akan diinginkan adalah hubungan menang-menang di mana kedua belah pihak saling diuntungkan dan waktu pengurangan dalam siklus desain dan pengembangan produk tercapai. Nah, elemen kedua ada outsourcing dan kemitraan. Outsourcing adalah pengaturan di mana suatu perusahaan menyediakan layanan untuk perusahaan lain yang juga dapat dilakukan atau biasanya disediakan di rumah. Outsourcing ini bersifat umum di TI dan industri lain untuk layanan yang biasanya dianggap sebagai intrinsik untuk mengelola bisnis. Selain itu, mengelola dan mengendalikan jaringan, mitra dan pemasok ini memerlukan perpaduan antara keterlibatan pusat dan daerah. Elemen ketiga ada manufacturing flow management, yaitu memproduksi dan memasok produk ke saluran distribusi berdasarkan perkiraan masa lalu atau data titik penjualan atau POS. Proses ini harus fleksibel untuk menanggapi perubahan pasar dan mereka harus mengakomodasi kustomisasi massal. Elemen keempat ada pemenuhan pesanan. Ini merupakan proses yang merespon permintaan pelanggan dengan menggabungkan beberapa fungsi penting, yaitu manajemen pesanan, penyimpanan, dan pengiriman barang jadi. Ini juga melibatkan manajemen gudang dan inventaris dan distribusi fisik. Untuk elemen yang kelima ada proses manajemen layanan pelanggan. Proses ini menyediakan sumber informasi pelanggan. Ini juga memberi pelanggan informasi waktu nyata tentang tanggal yang menjanjikan dan ketersediaan produk melalui antarmuka dengan operasi produksi dan distribusi perusahaan. Yang terakhir adalah peramalan. Beberapa literatur memasukkan peramalan ke dalam proses manajemen permintaan. Ini adalah bagian penting untuk manajemen rantai pasokan. Peramalan berusaha untuk memprediksi tingkat aktivitas produk mingguan atau bulanan selama cakrawala waktu. Sistem peramalan digunakan untuk meningkatkan kelincahan. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang e-business and supply chain management. Nah, di dalam materi ini kita akan membahas tentang tantangan terbesar untuk mencapai SCM terbaik atau supply chain management. Adapun tantangan terbesar itu ada 4. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, strategi. Yang ketiga, relasi. Yang keempat, evaluasi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kerjasama. Nah, kerjasama di sini itu artinya organisasi harus bekerjasama untuk saling membantu agar berhasil. Lalu yang kedua ada strategis, yang artinya setiap orang dalam rantai pemasokan harus memiliki strategi. Yang ketiga adalah relasi, di mana relasi yang kuat membuat rantai pasokan yang kuat, sedangkan relasi yang lemah merugikan semua orang. Lalu yang poin keempat adalah evaluasi, yang mana artinya mengevaluasi seberapa baik sih kinerja rantai pasokan setiap kali dia melakukan pembelian. Next. Lalu kita membahas tentang kunci utama solusi supply chain management. Nah, solusi manajemen rantai pasokannya lengkap adalah mencakup pelanggan, penyedia layanan, dan mitra. Ini aku jabarin satu-satu ya. Yang pertama, meningkatkan pemenuhan pesanan. Yang kedua, meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan manajemen pesanan. Yang keempat, meningkatkan peramalan dan perencanaan permintaan. Yang kelima, meningkatkan aktivitas gudang dan distribusi. Dan yang terakhir adalah memperkuat kemitraan. Next. Oke, tadi kita membahas tentang supply chain management. Sekarang kita membahas electronic supply chain management. SCM berfokus pada globalisasi dan alat manajemen informasi yang mengintegrasikan pengadaan, operasi, dan logistik dari bahan mentah hingga kepuasan pelanggan. Dengan penerapan dan penerimaan e-bisnis secara luas, metode dan aturan tradisional telah berubah untuk meningkatkan profitabilitas dan pemenuhan. SCM dapat menggunakan konsep e-bisnis dan teknologi web untuk mengelola inventaris dan informasi di luar organisasi. Next. Oke, kita selanjutnya membahas tentang replenishment system.
Apa sih itu tentang replenishment system supply chain? Nah, replenishment system supply chain meliputi proses produksi dan distribusi yang terintegrasi. Apa saja sih tahapnya? Yang pertama, saat pembelian dilakukan di CVS, register mencatat pengisian inventaris yang diperlukan melalui kode batang pada produk. Lalu selanjutnya, manajer meninjau laporan pos harian dan menggunakan laporan ini sebagai panduan untuk memesan untuk mengisi kembali stok yang dibeli hari itu. Lalu, semua toko CVS melaporkan jumlah stok baru yang dibutuhkan untuk hari berikutnya ke gudang yang ditunjuk. Lalu yang keempat, pengiriman akan dilakukan keesokan paginya untuk menggantikan jumlah produk yang dipesan. Dan apabila toko membutuhkan 5 botol tap extra strength gagal, maka toko akan mengirimkan 5 botol. Lalu seluruh proses akan terjadi lagi setiap hari. Next. Nah, saya akan menjelaskan tentang gambaran sederhana tentang bagaimana sih CVS melakukan replenishment system. Nah, gambaran sederhananya itu seperti ini. CVS ingin kepemilikan berada di tangan manajer toko. Jika suatu produk tidak dipesan untuk pelanggan, manajer kemudian dapat minta maaf dan memperbaiki situasi, bukan memberitahu pelanggan bahwa dia tidak tahu mengapa komputer tidak memesan produk. Next. Selanjutnya kita akan membahas procurement. Procurement adalah penggunaan teknologi berbasis web untuk mendukung proses pengadaan utama, termasuk permintaan, pengadaan, kontrak, pemesanan, dan terakhir adalah pembayaran. Next. Nah, apa aja sih manfaat penggunaan procurement? Yang pertama, perusahaan dapat memantau dan mengatur perilaku pembelian. Yang kedua, perusahaan mampu mengkonsolidasikan pesanan untuk mengurangi biaya produk. Yang ketiga, perusahaan mampu menghilangkan pembelian maverick. Dan yang terakhir adalah perusahaan mampu meningkatkan proses pembayaran, mengurangi waktu siklus dan biaya pemesanan administrasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang collaborative design and product development. Collaborative design and product development sangat penting ketika sedang mendesain produk. Dan tujuan diadakannya collaborative design and product development adalah untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan sehingga produk tersebut dapat dibawa ke pasar. Lalu selanjutnya adalah supply webs. Supply webs dikenal sebagai pertukaran. Apa sih itu supply webs? Supply webs adalah lokasi virtual di mana pembeli dan penjual dapat bertemu dan menegosiasikan produk, harga, dan kuantitas. Selanjutnya. Oke, materi selanjutnya kita akan bahas tentang e-logistik. Dewan Manajemen Logistik mendefinisikan logistik sebagai bagian dari proses rantai pasokan yang merencanakan, mengimplementasikan, dan mengontrol aliran dan penyimpanan barang, jasa, dan informasi terkait yang efisien dan efektif dari titik asal hingga titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. E-logistik menerapkan konsep logistik secara elektronik pada aspek-aspek bisnis yang dilakukan melalui internet. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang collaborative planning. Nah, apa sih tujuan dari collaborative planning? Tujuannya dari perencanaan kolaboratif adalah untuk mencocokkan rencana produksi dan aliran produk, sehingga mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Karena perencanaan kolaboratif melibatkan masukan dari banyak pihak dari berbagai perusahaan. Penyatuannya menjadi sulit dong. Nah, aturan dan tenggat waktu perlu diterapkan, dan seorang manajer harus mengawasi seluruh proses agar perencanaan kolaboratif menjadi efisien. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Ya, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang integrasi. Nah, dalam integrasi ini sendiri, kita akan membahas 3 integrasi utama dalam supply chain management, yaitu supply chain integration, SCM, dan ERP integration, dan juga enterprise application integration. Selanjutnya, kita masuk pada bagian supply chain integration. Nah, lebih dari 1 dekade terakhir, dunia telah memaksa berbagai perusahaan untuk menguji dan mengembangkan kembali strategi rantai pasok mereka, termasuk dengan globalisasi bisnis, proliferasi variasi produk, peningkatan kompleksitas jaringan pasokan, hingga mempersingkat siklus hidup produk. Beberapa perusahaan yang mendapatkan ide terkait strategi-strategi untuk meningkatkan koordinasi dan juga kolaborasi
antar berbagai mitra pengelola rantai pasok disebut dengan supply chain integration. Nah, dalam supply chain integration ini ada 4 dimensi kunci. Dimensi yang pertama yaitu dimensi integrasi informasi, di mana di dalamnya terdapat 2 elemen yaitu pembagian dan transparansi informasi. Dan juga elemen yang kedua yaitu aksesibilitas langsung dan real time. Manfaat dari adanya dimensi integrasi informasi ini sendiri yaitu yang pertama, mengurangi available WIP. Yang kedua, pembangunan sistem yang lebih terpercaya. Yang ketiga, respon lebih cepat. Yang keempat, pendeteksian masalah yang lebih awal. Lalu kita akan masuk ke dimensi yang kedua yaitu dimensi perencanaan bersinkronisasi. Di mana di dalamnya terdapat 2 elemen. Elemen yang pertama yaitu perencanaan, pengamalan, dan pengisian kolaboratif. Lalu elemen yang kedua yaitu desain bersama. Di mana manfaat dari adanya dimensi perencanaan tersinkronisasi ini ada 4, yaitu yang pertama, mengurangi available WIP. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan. Dan yang keempat, yaitu pengoptimalan pemanfaatan kapasitas. Lalu dimensi yang ketiga, yaitu dimensi koordinasi alur kerja, di mana di dalamnya terdapat 3 elemen, yaitu otomatisasi dan integrasi proses bisnis, perencanaan dan operasi produksi, dan yang ketiga yaitu pengadaan, pemrosesan order, perubahan teknis, dan juga desain. Nah, dengan adanya koordinasi alur kerja ini, perusahaan dapat lebih efisien dan lebih akurat lagi dalam menjalankan proses bisnisnya. Kedua, respon yang lebih cepat. Lalu, meningkatkan pelayanan, percepatan pemasaran produk, dan juga perluasan jaringan dari segala proses bisnis yang ada dalam perusahaan tersebut. Lalu dimensi yang terakhir yaitu dimensi model bisnis baru, di mana di dalamnya terdapat 5 elemen. Yang pertama yaitu sumber daya virtual, yang kedua perombakan logistik, yang ketiga kostumasi massal, yang keempat pelayanan baru, dan yang terakhir yaitu model click and mortar. Di mana manfaat dari adanya dimensi model bisnis baru ini, yang pertama yaitu pemanfaatan aset efisiensi yang lebih baik, memasuki pasar baru, dan juga dapat membuat produk baru. Nah, kita masuk pada integrasi yang kedua, yaitu SCM dan ERP System Integration, di mana SCM sendiri merupakan Supply Chain Management yang sudah dibahas pada slide-slide sebelumnya, yaitu bagaimana perusahaan ini memanajemen rantai pasoknya dengan meningkatkan kerjasama terhadap mitra-mitra rantai pasok dan juga meningkatkan kualitas proses bisnisnya. Lalu untuk ERP sendiri adalah Enterprise Resource Planning, yaitu perencanaan-perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola segala sumber daya dan juga proses bisnis di dalamnya. Di mana jika kita bisa atau perusahaan tersebut bisa menggabungkan atau mengintegrasikan SCM dan juga ERP, akan mendapatkan banyak manfaat, antara lain efektivitasnya yang bertambah, efisiensinya juga bertambah, konsumen juga semakin nyaman dan juga semakin bertambah juga. Lalu untuk aksesibilitas dari informasi-informasi dalam perusahaan tersebut juga semakin mudah, dan juga biaya yang dikeluarkan dalam proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut semakin berkurang. Ya, selanjutnya berikut adalah beberapa tool yang ada dan banyak digunakan untuk melakukan integrasi SCM dan juga ERP. Yang pertama yaitu SAP, lalu ada juga Oracle dan juga PeopleSoft. Nah,
Berikut adalah integrasi yang terakhir pada bab ini, yaitu integrasi aplikasi perusahaan atau enterprise application integration, di mana integrasi ini mengintegrasikan antara database dan juga aplikasi-aplikasi yang ada di dalam perusahaan agar dapat memudahkan pengguna maupun karyawan untuk mengakses informasi-informasi dalam perusahaan. Jenis-jenis dari integrasi aplikasi perusahaan sendiri ada 5, yaitu yang pertama point to point, hub and spoke, bus, middleware, dan juga microservice. Untuk integrasi point to point, berikut adalah integrasi point to point, di mana integrasi ini merupakan bentuk sederhana dari integrasi aplikasi perusahaan atau EAI, di mana data diambil dari satu sumber yang mungkin diformat ulang, lalu baru kemudian data tersebut diserap oleh sumber lainnya. Integrasi ini cocok untuk alur kerja kecil dengan beberapa alat dan juga beberapa flowchart. Integrasi ini tidak cocok digunakan ketika alur kerja telah menjadi besar dan sumber daya IT perusahaan semakin kompleks. Lalu selanjutnya yaitu integrasi hub and spoke. Integrasi ini merupakan integrasi yang menggunakan program pusat dalam sebuah perusahaan, di mana program pusat tersebut bertugas untuk mengatur dan menangani data untuk dapat dikirim dari satu aplikasi atau satu sumber ke sumber yang lain. Integrasi ini cocok untuk alur kerja yang besar dan juga integrasi ini membutuhkan waktu pengembangan model yang lama dan juga perawatan yang intens saat sudah diterapkan dalam perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu integrasi bus, di mana integrasi ini merupakan evolusi dari hub and spoke, di mana integrasi ini semua aplikasi yang tergabung menggunakan sekelompok standarisasi untuk dapat berbagi data. Integrasi ini cocok untuk alur kerja yang besar dalam perusahaan. Integrasi ini membutuhkan usaha dalam fase perencanaan dan juga seleksi produk agar integrasinya dapat sempurna. Lalu selanjutnya yaitu integrasi middleware. Integrasi ini merupakan gabungan dari hub and spoke dan juga integrasi bus. Integrasi ini memiliki aplikasi perantara antara pengguna akhir, bagaimana karyawan maupun pengguna atau konsumen perusahaan, dengan aplikasi-aplikasi perusahaan seperti database, aplikasi mobile maupun website. Integrasi ini cocok untuk alur kerja yang besar dalam perusahaan. Integrasi ini membutuhkan usaha dalam fase perencanaan dan juga seleksi produk sama seperti integrasi bus. Lalu yang terakhir yaitu microservices. Integrasi ini merupakan integrasi yang berupa bagian-bagian kecil untuk mendukung EAI. Microservices ini bisa berupa fungsi-fungsi tanpa server maupun aplikasi kecil untuk membantu EAI. Microservice cocok untuk alur kerja yang membutuhkan banyak fungsi portable dan juga sering dijumpai pada sistem integrasi berbasis cloud. Nah, dengan adanya integrasi aplikasi perusahaan tadi, itu pasti ada fase dan juga manfaatnya. Yang pertama, kita akan membahas fase terlebih dahulu. Fase dalam pembuatan integrasi aplikasi perusahaan yang pertama yaitu penulisan garis besar solusi. Lalu setelah itu, pembuatan arsitektur, lalu pembuatan desain, dan juga yang terakhir yaitu implementasi dari desain yang sudah dibuat. Ada pun manfaat dari adanya EAI ini, yang pertama yaitu pemanfaatan aset yang lebih baik. Lalu penyatuan berbagai aplikasi perusahaan, produktivitas perusahaan semakin meningkat, efisiensi perusahaan semakin meningkat,
semua informasi menjadi berharga karena tidak ada data maupun informasi yang redundan. Lalu kemudian akses informasi perusahaan semakin tinggi. Dan juga yang terakhir yaitu mengurangi biaya pengeluaran dari perusahaan. Oke, baik. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah RFID atau Radio Frequency Identification. Sudah ada sejak tahun 1950-an, RFID sendiri adalah mikrochip kecil yang mengirim atau menerima data melalui gelombang radio yang dikirim pada frekuensi tertentu. RFID memiliki kemampuan untuk mempercepat informasi terbaru dari inventaris lantai penjualan ke laporan CEO dalam hitungan detik. Dari mendeteksi penyusutan produk secara real-time hingga merestock persediaan, kemungkinan atau kekuatan dari teknologi ini hampir tidak terbatas. RFID is catching on. RFID adalah teknologi yang memungkinkan untuk memberi ERP sarana untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Hal ini memungkinkan otomatisasi real-time dari banyak fungsi pengumpulan data yang awalnya dilakukan oleh karyawan. Berikut contoh kecil penghematan tenaga kerja yang direalisasikan menggunakan RFID. Bayangkan Anda adalah seorang manajer untuk toko pakaian populer yang terletak di suatu mall. Ini adalah hari terakhir dari suatu bulan, dan sekarang saatnya untuk menginventarisasi. Persediaan diambil hanya 2 kali per bulan, toko tutup, dan 10 karyawan mulai bekerja, menghitung setiap pakaian di dalam toko. Tenaga kerja yang ada berupa 10 karyawan, dan mungkin diperlukan sekitar 5 jam atau lebih untuk menghitung setiap item di toko. Untuk perhitungannya ada di bawah ini, 5 jam dikalikan 10 karyawan, dikalikan estimasi biaya gajinya 150.000 dikali 24 shift yang 2 kali per bulan. Jadi totalnya, mohon maaf ada typo, ini totalnya adalah 180 juta. Nah, 180 juta ini dihabiskan per tahunnya dalam tenaga kerja hanya untuk menghitung persediaan saja. Nah, bayangkan skenario yang sama, kecuali bahwa toko tersebut menggunakan RFID yang digabungkan dengan ERP mereka. Hasilnya Rp0 dalam tenaga kerja. Dan inventaris diperiksa secara terus-menerus dengan akurasi yang sempurna. Pada akhir setiap malam, setiap orang dalam rantai komando atau chain of command memiliki jumlah persediaan yang tepat. Informasi ini akan secara otomatis dikirim ke bagian pemasaran, sehingga mereka dapat mempertimbangkan item apa yang mungkin ingin mereka jual. Informasi akan dikirim ke gudang persediaan, dan pemesanan ulang atau restock akan dibuat secara otomatis. Ini memudahkan rantai pasokan atau supply chain dengan menghilangkan jeda waktu dan human error, sambil memperhitungkan kekurangan yang ada. Informasi ini akan secara otomatis dibuat menjadi laporan dan menunggu di inbox manajer regional di pagi harinya. Selanjutnya ada RFID teknologi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hardware. Setiap implementasi perangkat keras perlu dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Memilih vendor dengan pengalaman RFID yang luas akan menjadi pilihan penting bagi keberhasilan ERP. Tag berkisar dari pasif hingga aktif, single unique identifier hingga dapat ditulis atau writable, dan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari yang kecil dan bulat hingga yang besar dan datar. Tag reader dapat dipasang di mana saja, di abang pintu, di kejek palet, di langit-langit, di rak, atau di bawah dengan tangan. Tergantung pada reader dan tag, mereka dapat membaca pada jarak hingga 300 kaki. Selanjutnya ada software. Berbeda dengan perangkat keras, perangkat lunak akan jauh lebih mudah untuk dirancang. Bahkan ada kasus di mana implementasi hampir vanilla atau setelan pabrik sudah cukup. Ini akan menjadi penghematan biaya yang besar jika memungkinkan. Untuk contoh dari RFID-nya sendiri ada di sebelah kanan tadi gambarnya, yang berupa gantungan kunci dan juga kartu warna putih. Untuk yang warna biru dan yang bawahnya itu merupakan tag reader-nya. Selanjutnya ada data accuracy and timeliness. Dalam sebagian besar kasus historis, manusia adalah bagian dari perangkat untuk mengumpulkan dan memasukkan data. Dengan manusia yang melakukan langkah-langkah operasional, mengumpulkan dan memasukkan data secara konvensional, setidaknya terdapat minimal 3 tempat kesalahan dan atau keterlambatan data yang dapat terjadi. Yang pertama ada perhitungan fisik data, yang kedua menuliskan data yang terkumpul, yang ketiga mengetik data ke dalam ERP. Mengubah proses apapun
di mana langkah-langkah ini terjadi ke pengumpulan data RFID otomatis akan menghilangkan kemungkinan adanya human error. Data dapat dikumpulkan secara instan dan dengan akurasi 100%. Selanjutnya ada implication for management. Manajer harus memahami bahwa SCM atau Supply Chain Management merupakan komponen penting untuk keberhasilan implementasi sistem ERP, di mana tidak masalah apakah SCM merupakan komponen eksternal atau internal ERP selama ada integrasi yang mulus antara kedua aplikasinya. Daya saing produk dan layanan dalam ekonomi global semakin diukur baik oleh karakteristik produk atau layanan individual maupun oleh efisiensi dan daya tanggap rantai pasokan produk dan layanan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda. Untuk manajer rantai pasokan, ini berarti kebutuhan untuk mengelola dan memantau kemitraan dalam rantai pasokan dengan pandangan strategis untuk merasakan peluang perbaikan dan pertumbuhan. Selanjutnya ada ESCM atau Electronic Supply Chain Management. Supply chain memberikan keunggulan kompetitif yang besar dalam ekonomi yang mendukung web saat ini. Komunikasi serta kolaborasi yang berkecepatan tinggi dan berbiaya rendah dengan pelanggan dan pemasok merupakan faktor penentu keberhasilan untuk mengelola rantai pasokan secara lebih efektif. Inti dari SCM ini sendiri adalah informasi yang efektif dan aliran material di seluruh jaringan pelanggan dan pemasok. Potensi rantai pasokan elektronik untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan layanan pelanggan yang sangat besar. Tentu saja pemanfaatannya didasarkan pada penerapan proses yang tepat secara efektif dan dengan dukungan TI yang baik. Akses cepat ke informasi rantai pasokan yang relevan dapat memberikan hasil yang luar biasa dalam biaya yang lebih rendah, pengambilan keputusan yang berkualitas, waktu siklus yang lebih pendek, dan layanan pelanggan yang lebih baik. Sistem SCM sendiri ini adalah komponen penting untuk melayani proses bisnis back-end yang lebih baik dalam e-bisnis. Perusahaan yang sama tidak akan dapat mengembangkan proses operasi B2B atau business to business yang baik dengan mitra bisnis mereka tanpa platform SCM yang baik. Bahkan, perusahaan yang tidak memiliki toko online memerlukan SCM yang efisien untuk operasi B2B mereka, serta untuk aplikasi intranet mereka, misalnya sistem manajemen gudang, yang bekerja bahu-membahu dengan sistem SCM. Selanjutnya adalah integrasi pada perusahaan. Mengintegrasikan adalah isu kunci keberhasilan rantai pasokan. Integrasi harus terjadi pada berbagai level, dan tidak hanya pada level platform jaringan atau perangkat keras. Aspek penting dari integrasi adalah berbagi dan akses. Agar integrasi berhasil, organisasi harus merasa nyaman dengan gagasan berbagi informasi penting dengan mitra mereka, dan mereka harus bersedia memberikan akses yang tepat ke informasi sensitif. Ini bisa menjadi pedang bermata dua karena berpotensi membuat organisasi kurang kompetitif. Dan lebih banyak akses juga berarti lebih sedikit keamanan untuk informasi organisasi. Manajemen perlu menemukan titik manis untuk perusahaan mereka. Akhirnya, alih-alih hanya memikirkan integrasi ERP dan SCM, manajemen perlu memikirkan juga integrasi aplikasi kepada perusahaan. Ya, sekian dari presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, kita akan lanjutkan di hari perkuliahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.